Maka saya katakan kalau tidak ketemu Allah sekarang, nggak bakal ketemu di akhirat. Nggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kemana sih arah hidup kita ini? Sebenarnya arah hidup kita ini sudah jelas, ya, ingin kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah itu, maka kita perlu memahami beberapa langkah. Yang pertama, cara kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, tentu yang pertama sebenarnya Allah yang akan kita tuju itu seperti apa. Nah, untuk itulah kajian tauhid ini mengarah ke sana. Bagaimana cara kita untuk memahami tentang adanya Allah? Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mengkaji tentang diri kita. Jadi untuk memahami tauhid, maka kita perlu memahami diri kita. Nah, untuk memahami diri kita ini, maka kita perlu mengkaji melalui kajian sifat 20. Nah, ini yang sudah kita bicarakan beberapa kali pertemuan dulu, itu mengkaji sifat 20. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali mengkaji sifat 20 itu kaitannya dengan diri kita dengan metode khusus atau metode lain. Ya. Mari kita sama-sama supaya kita bisa lebih memahami. Jadi saya dulu, Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Mana yang menjadi jalan kepada Allah? Yaitu dua perkara. Pertama, tubuh yang zahir, artinya tubuh yang kasar. Yang kedua, tubuh yang batin, artinya tubuh yang halus. Ruh namanya, nyawa namanya, Muhammad namanya. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita, tubuh kasarlah yang hidup, tubuh kasarlah yang tahu, tubuh kasarlah yang berkuasa, tubuh kasarlah yang berkehendak, tubuh kasarlah yang melihat, tubuh kasarlah yang mendengar, tubuh kasarlah yang berkata-kata. Sesudah kita berguru, guru sudah mengajarkan kepada kita hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Berkuasa tubuh yang kasar karena berkuasa tubuh yang halus. Berkehendak tubuh yang kasar karena berkehendak tubuh yang halus.
melihat tubuh yang kasar karena melihat tubuh yang halus, mendengar tubuh yang kasar karena mendengar tubuh yang halus, berkata-kata tubuh yang kasar karena berkata-kata tubuh yang halus. Tubuh yang kasar itu diliputi oleh tubuh yang halus, tidak bersisi, tidak berhingga. Tubuh haluslah yang hidup, tubuh haluslah yang tahu, tubuh haluslah yang berkuasa, tubuh haluslah yang berkehendak, tubuh haluslah yang melihat, tubuh haluslah yang mendengar, tubuh haluslah yang melihat, tubuh haluslah yang berkata-kata. Menghampir-hampirkan faham ibarat burung dalam sangkar. Bergerak burung, bergerak sangkar. Tenang burung, tenang sangkar. Akan tetapi jalan juga baru namanya. Adapun kita berjalan kepada Allah, tiba di Allah baru berhenti. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Allah lah yang hidup, Allah lah yang tahu, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang merasa, Allah lah yang berupa. Mana rupanya? Zat semata-mata. La ilaha illallah, la tubuh, ilaha hati, illa nyawa, Allah rahasia. Tidak bertubuh, tidak berhati, tidak bernyawa, rahasianya Tuhan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini merupakan kajian sifat 20 tapi dengan metode lain atau metode tertentu. Kalau di Arafah kita jelaskan satu persatu melalui tayangan atau slide ya. Tapi akan lebih cepat ya. Kalau metode ini metode kampung, Pak. Ya. Kalau di kampung kan nggak pakai slide, nggak pakai komputer, nggak. Ya, tapi dengan metode seperti itu justru akan lebih cepat kita untuk memahami. Sekarang kita coba lihat ya. Adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Itu dulu yang kita paham. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Tarekat itu ada dua istilah. Ada tarekat dalam istilah amaliyah, ada tarekat dalam istilah ilmiah atau kajian. Kalau tarekat dalam istilah amaliyah itu adalah zikir. Jadi belajar zikir.
Ada tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Satariyah, tarekat Samaniyah, dan lain sebagainya. Nah, belajar tarekat dalam konteks itu adalah belajar zikir. Nah, makanya ketika kita belajar tarekat dalam konteks ini tidak banyak kajian, ya, yang diperlukan pengamalan. Jadi akan tidak berarti kalau kita hanya mengkajinya tapi tidak diamalkan. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir? Nah, kita pelajari, namanya talqin zikir. Itu belajar tarekat dalam konteks amaliyah. Nah, sudah talqin zikir, nah disitulah pengamalan. Makanya dalam tarekat tidak dibutuhkan kajian dulu. Yang diutamakan itu pengamalannya. Nah, mana yang zikir jaharnya, mana yang zikir khafinya, nah, nanti mana yang zikir ampasnya, mana yang disebut khatamannya, nah, itu diamalkan. Makanya ya setiap kita ngaji tarekat dalam konteks ini adalah pengamalan zikir. Alhamdulillah kita setiap kita mengkaji, ya waktu saya diberi waktu untuk mengkaji, selalu selesai salat subuh itu kita coba amalkan zikirnya dulu. Ini kan merupakan pelaksanaan dari amaliyah zikir yang sudah kita pelajari dengan talqin zikir. Nah, karena itu merupakan satu amaliyah dalam tarekat, maka tidak hanya dibatasi pada saat giliran saya saja. Jadi setiap kali setelah selesai salat fardu kita amalkan, ya. Ya, walaupun mungkin ustadz yang lain, mungkin kita sendirian sholatnya tidak berjamaah, atau kita berjamaah di tempat lain. Ya. Pokoknya konsepnya itu, setiap selesai sholat fardu, amalkan zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi jangan dipahami zikir la ilaha illallah itu diamalkan ketika ada saya, gitu. Zikir itu bukan milik saya, zikir itu milik Allah. Kita kan pengamal semua. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Jangan sampai nanti, nah kalau giliran saya yang ngasih pengajian baru zikir. Nanti kalau nggak giliran saya nggak zikir, nah enggak begitu. Nah, karena zikir itu adalah kebutuhan kita masing-masing, maka kita laksanakan ya secara individu maupun secara berjamaah, baik di masjid ataupun di rumah. Itu zikir tarekat dalam konteks amaliyah. Yang kedua, tarekat dalam pengertian bahasa, jalan. Ya, jalan. Jadi tarekat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian kajian. Adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Nah, ini yang kita pahami dulu, jalan untuk menuju Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah itu dulu. Sebab tujuan utama manusia diciptakan Allah untuk mengenalnya. Maka berulang-ulang saya sampaikan, tujuan utama manusia diciptakan Allah bukan untuk ibadah, tetapi untuk mengenal Allah. Ini tujuan utama lah, ya. Di dalam hadis kursi kan disebutkan, ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya kepingin untuk dikenali, maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu tujuan utama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, ini berarti tujuan utamanya belum terlaksana. Rajinlah kita ibadah tapi tidak mengenal Allah, tujuan utama belum terlaksana. Nah, jadi tujuan utamanya harus kenal dulu kepada Allah. Makanya dalam ungkapan ulama tasawuf disebutkan la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, jangan hanya kita ikut-ikutan, ya, sholat itu menyembah Allah, lalu kemudian kita
hanya ikut-ikutan sholat katanya nyembah Allah, tapi tidak kita pahami siapa sebenarnya Allah yang kita sembah itu. Sebab kita menyembah Allah tidak seperti orang di luar Islam menyembah Tuhannya, ada patung di depannya, ada sesuatu yang disembahnya. Enggak, kita umat Islam tidak seperti itu, ya. Jadi kita perlu mengenali dulu. Ini yang saya kira yang sangat penting untuk kita pelajari, kita pahami. Sebab ini pokok Bapak Ibu. Tidak mengenal Allah maka semuanya akan menjadi rusak. Ya. Tapi kalau sudah kenal kepada Allah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Mengapa kita umat Islam ini di Indonesia ini banyak mayoritas umat Islam, tapi justru kejahatan-kejahatan banyak dilakukan oleh umat Islam. Ya, beberapa waktu yang lalu saya memberikan ceramah di lapas narkoba Waihui. Ya. Itu petugas cerita dengan saya. Itu yang dipondokkan di sana itu ada 900 orang. Semuanya orang Islam. Yang orang Kristen cuma 10 orang. Ya. 900 orang Pak yang terkena narkoba. Mulai dari bujang sampai kepada yang tua berjenggot dan beruban. Ya. Masya Allah. Di mana letak kelemahan, kesalahannya? Karena tidak kenal Allah. Nah, maka begitu juga yang kita rasakan. Kita sudah sholat dari kecil sampai tua, tapi tidak terasa khusyuknya. Kenapa? Ya nggak kenal siapa yang kita sembah. Yang kita tahu baru bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah, terus yang Allah yang kita sembah, kita belum mengenal secara sempurna. Ya mungkin kita sudah kenal, tapi belum sempurna. Bapak Ibu kalau nggak kenal Allah nggak akan datang ke masjid ini kan? Berarti sudah kenal Allah sebenarnya, cuman belum sempurna. Baru mengenal nama. Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Ya, yang punya nama itu siapa? Nah, yang kita sembah bukan nama, zat yang bernama Allah. Nama itu sebutan. Apakah kalau tidak ada orang yang menyebut Allah, lalu Allah itu enggak ada? Ya enggak. Sedunia ini enggak ada yang nyebut Allah, Allah itu tetap Tuhan, tetap ada. Nah, jadi yang namanya Tuhan itu, yang Tuhan Allah itu, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya. Yang tidak disebut, ya, tidak disebut namanya tapi dia ada. Inilah yang perlu kita kenali. Maka maraknya kejadian korupsi walaupun KTP-nya Islam, maraknya maling, maraknya judi, gitu ya. Kenapa? Ya nggak kenal Allah. Nah, maka tujuan utama bagaimana kita untuk mengenal Allah itu. Sebab begini, tujuan akhir kehidupan kita ini kan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk bisa kita kembali kepada Allah itu, kita perlu mempelajari langkah-langkah. Nah, ada langkah-langkah. Pertama, langkah syariat. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah syariat ini artinya aturan-aturan, hukum-hukum, perbuatan tubuh. Nah, ini ya. Ya, makanya saya katakan yang namanya syariat itu perbuatan tubuh. Maka medianya itu ucapan dan perbuatan. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan itu syariat melulu itu. Nah itu dulu, artinya ngatur tubuh. Gimana caranya tubuh ini untuk menuju Allah begitu. Nah, sudah itu kita mengatur hati kita ini. Nah, bagaimana supaya hati kita terarah? Maka ilmunya ilmu tarekat. Nah, lalu kemudian bagaimana mengatur rasa? Ya, rasa. Maka ilmunya ilmu hakikat. Maka medianya rasa. Nah, lalu kemudian mengatur rahasia, rahasia diri kita. Nah, lalu apa medianya? Dengan metode pandang. Nah, makanya zikir yang 4, zikir tarekat, zikir syariat, tarekat hakikat ma'rifat, zikir syariat dengan ucapan perbuatan, zikir tarekat dengan ingat,
Zikir hakikat dengan rasa, zikir ma'rifat dengan pandang. Nah, ibarat kita makan. Nah, ini satu ibarat Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan materi pada 20 tadi. Nah, kita kan ingin menuju Allah nih, gitu ya. Pokoknya hidup kita ini gimana supaya bisa kembali kepada asal. Nah, yang namanya kembali ke asal itu, gitu ya, dari mana kita berasal, ke situlah dia kembali. Makanya disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Allah, balik ke Allah lagi, gitu. Ambil contoh, ini air. Air ini bisa diminum, tapi ketika dia masuk freezer, dia beku jadi batu. Nah, ketika dia sudah jadi batu itu bukan air lagi itu. Udah batu. Diminum nggak bisa. Dilemparkan bengkak. Karena udah jadi batu. Nah, bagaimana batu es itu bisa kembali ke asal? Asal air kembali ke air gitu. Jadi jangan dibayangkan ketemu Allah itu seperti kita ketemu kawan kita. Seperti kita ketemu makhluk. Nanti bagaimana kita kalau ketemu Allah di akhirat? Emangnya kalau ketemu Allah di akhirat bayangannya seperti apa? Nah, jangan dibayangkan ketemu Allah itu kayak kita ketemu teman kita, salaman, cium tangan, gitu ya, enggak. Ya dah. Nah, ketemu Allah itu ya sekarang inilah. Maka saya katakan kalau tidak ketemu Allah sekarang, enggak bakal ketemu di akhirat. Enggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat enggak bakal kenal. Kenapa? Karena Allah yang ngatur akhirat itu nanti, justru ya Allah yang ngatur dunia ini sekarang, nggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Kalau kekal itu nggak berubah-ubah, enggak. Ya dah. Ya enggak, kalau di dunia sekarang ini misalnya dia nggak kelihatan. Nanti kalau sudah di akhirat kelihatan, itu ya enggak. Yang ngelihat itu bukan mata kepala, pengetahuan kita, namanya ma'rifat ya. Sekarang aja bagi orang yang paham udah ngelihat kok Allah itu terlihat jelas ya. Jadi kalau kita tidak melihat adanya Allah, bukan Allahnya yang tidak ada, kitanya yang masih buta gitu. Sejelas ini adanya Allah tapi tak terlihat oleh kita, bukan Allah yang enggak ada saya kata. Tapi Allah kitanya yang masih buta. Nah, kita ambil contoh, ya, umpama ya kita ini ingin mengenyangkan perut. Ya, katakanlah kita ini masih alam kosong. Ya. Kita ingin supaya perut kita ini kenyang. Apa yang harus kita adakan? Nah, terbayanglah di kita, taruhlah kita fokus ke nasi. Nah, coba ibu-ibu diam dulu ya. Nanti enggak nyambung ini nanti. Ini bukan ceramah, ini ngaji. Ya, ini bukan ceramah tapi ini ngaji. Ya, jadi perlu dipahami untuk dipakai. Ya, makanya saya sudah kasih tahu sempat yang lain. Kalau giliran saya minta zikir setelah subuh. Kalau enggak usah. Saya mau berhenti aja. Kenapa? Enggak ada gunanya kalau kita paham kita tidak amalkan. Ya, tujuan kita ingin membina diri kita supaya kita paham bisa pulang kembali ke Allah. Kan itu tujuannya. Bukan memperbanyak ilmu pengetahuan, bukan. Ya, kalau hanya memperbanyak ilmu pengetahuan enggak ada gunanya juga kalau enggak dipakai gitu ya. Nah, yang saya inginkan gimana kita bisa selamat kembali ke Allah, itu saja. Maka saya bilang di Arafah, ngaji Bapak Ibu di Arafah ini bukan cari pahala, bukan cari surga, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, itu aja. Nah, jadi makanya di tempat-tempat lain saya kasih tahu, Bapak, kalau saya ngaji saya minta selesai subuh zikir. Kalau tidak enggak usah dijadwalkan lagi. Nah, karena saya tidak ingin membuang-buang waktu dan menyampaikan materi kalau enggak dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Bayangan kita katakanlah nasi. Nah, untuk bisa mengenyangkan perut kita.
Lalu untuk mendapatkan nasi itu bagaimana? Lalu menampakkan diri, rasa nasi tadi yang masih dalam bayangan itu menampakkan diri menjadi benih. Nah, ini yang disebut dengan zatul haq. Ya. Nah, jadi dari zatul haq kemudian dia mentajalli kepada nur zat. Nah, itu menjadi benih. Nah, dari benih itu, benih padi, lalu kemudian tumbuh menjadi batang. Setelah menjadi batang, lalu muncul buah. Namanya buah padi. Setelah jadi buah padi, lalu kita olah menjadi beras. Ya. Setelah menjadi beras, lalu kita masak menjadi nasi. Setelah kita masak, lalu kita makan. Terasa ada rasa nasi. Setelah terasa ada nasi, maka perut kenyang. Nah, di sini kumpulan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Mana yang di syariatnya, ya kita katakanlah kita tanam padi, lalu kita siangin, kita pupuk, jadi batang padi. Kemudian dari batang muncullah buah. Ya. Dari buah tadi kita biji-biji apa namanya biji padi atau buah. Nah, sudah itu kita tumbuk jadi beras. Nah, setelah kita tumbuk jadi beras, lalu kita masak. Jadi prosesnya bagaimana supaya mendapatkan beras. Nah, dari biji menjadi tumbuk, kemudian kita mendapatkan beras. Gimana supaya mendapatkan beras? Maka pengolahan itulah tarekatnya. Nah, setelah kita mendapatkan beras, lalu kemudian kita masak. Kita masak jadi nasi. Setelah jadi nasi, lalu kita makan. Nah, dimakan dirasa nasi itulah hakikat. Nah, setelah kita makan, setelah kita rasakan rasanya nasi, lalu terjadi kenyang. Nah, kenyang itulah yang ma'rifat. Nah, jadi artinya kalau sudah ma'rifat tidak ada kajian lagi. Maka saya katakan namanya ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Ya, tidak ada nyebut-nyebut lagi. Apa yang mau disebut lagi? Ya, tapi kalau masih jadi nasi, mana nasi tadi? Nah, masih bisa disebut. Ya, lalu kita makan, timbullah rasa. Nah, di rasa nasi semua orang tak bisa cerita rasa. Bapak Ibu kita semua dari kecil sudah makan nasi. Kalau orang tanya, Pak, apa rasanya nasi? Kira-kira bisa cerita enggak? Enggak bisa. Ya, Ibu bisa cerita apa rasa nasi? Enggak bisa. Paling-paling bisa kita katakan tuh nasi makan biar tahu rasa. Paling bisa begitu. Iya kan? Kita cerita rasa nasi. Oh, manis-manis. Gula manis. Sama enggak manisnya nasi sama gula? Beda. Apa bedanya? Coba cerita. Enggak bisa. Oh, hambar. Tepung juga hambar. Air diminum hambar juga. Kira-kira hambar nasi dengan tepung sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Coba cerita. Ini yang namanya enggak bisa dicerita, enggak kelu lidah. Maka disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang kenal kepada Tuhannya, kelu lidahnya. Nah, kelu lidah ini bukan telor. Kelu lidah itu enggak bisa diomongin. Ya, makanya dalam tasawuf disebut man lam yadzuq lam ya'rif. Siapa orang yang belum pernah merasakan, dia enggak akan pernah tahu. Ya, ceritalah tentang Tuhan, kalau dia belum pernah merasakan, dia enggak akan tahu. Ya, seperti hanya kita makan nasi tadi ibaratnya, ya. Walaupun kita sudah bertahun-tahun makan nasi, tapi rasa nasi tidak akan bisa diceritakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagaimana caranya batu es tadi supaya kembali ke asalnya? Nah, kembali ke air lagi. Itu ya. Jadi kembali ke asal itu, asalnya air kembali kepada air. Gitu. Asal kita dari Allah kembali kepada Allah. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk proses kita bisa kembali kepada Allah,
melalui salah satunya kajian sifat 20. Ya, makanya Allah itu tidak bisa dipikirkan. Zat Allah tak akan mampu kita pikirkan. Maka dilarang oleh Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Cukup kamu pikirkan ciptaan Allah saja, jangan kamu pikirkan zatnya. Patuhlik Anda bisa celaka. Bisa putus-putus saraf itu, bisa stres. Nah, makanya kita tidak mungkin kita mengkaji zatnya. Ya, tetapi yang kita kaji sifatnya atau ciptaannya. Adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Mana yang menjadi jalan kepada Allah? Yaitu dua perkara. Pertama tubuh yang zahir, yang kedua tubuh yang batin. Tubuh yang zahir kita katakan tubuh yang kasar, tubuh yang batin kita katakan tubuh yang halus. Nah, sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita. Terbenarlah oleh kita tubuh kasar hidup. Nah, ini kan terasa oleh kita tubuh kasar ini hidup. Tubuh kasar yang tahu, tubuh kasarlah yang berkuasa, tubuh kasar yang berkehendak, tubuh kasar yang melihat, tubuh kasarlah yang mendengar, tubuh kasarlah yang berkalam atau yang berkata-kata. Nah, di sini syariat namanya ini. Maka bicara tubuh kasar itu syariat. Maka wajar kalau misalnya kita mengatakan ini rumahku, ini istriku, ini anakku, ini suamiku, ini bajuku, itu bicara syariat. Ya. Tapi ketika kita bicara urusan hakikat lain lagi. Kunya di mana letak kunya? Di kalau kunya kita letakkan kepada tubuh, ya tubuh yang hidup, tubuh yang tahu, tubuh yang kuasa, tubuh yang kehendak tadi, itu duduk di syariat. Nah, maka bisa kita kata ini mataku, ini telingaku, ya ini tanganku, ini kakiku. Kita duduk di syariat. Jadi yang kita bicarakan adalah zahirnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita masih terpaku di situ, masih terpaku di tubuh kasar inilah. Ya, kita kan bisa berpikir. Nah, kita bisa berpikir, masih kita merasa ada. Maka disinilah selalu benturan ketika kita mengkaji tentang ketuhanan. Kenapa? Karena kita masih merasa punya kemampuan. Di saat kita masih merasa punya kemampuan, maka kita tidak akan pernah bisa menghadirkan adanya Allah. Karena benturan terus. Kita punya kemampuan, ya kuasa katakan. Kita kuasa ini, Allah juga punya kuasa. Kita melihat, Allah kan melihat. Nah, dua yang melihat benturan terus. Ya, maka di situ kita akan sulit ya untuk menzahirkan atau menyatakan adanya Allah karena masih benturan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidak benturan? Maka yang punya kita hilangkan dulu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi yang dimatikan itu apa? Keakuan tadi. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang hidup, ngaku kita yang kehendak, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar. Nah, akuan-akuan inilah yang membuat kita tertutup. Nah, sehingga kadang-kadang terbentur terus. Nah, menurut kita berpikirnya begini, ya maka sampai-sampai ada ya, istilahnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Kenapa? Karena merasa ada kemampuan. Ya, maka saya bilang kalau kita memahami ayat itu, bukan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib mereka sendiri. Alangkah hebatnya kaum itu bisa ngatur Tuhan. Ya, yang benar itu Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, bagaimanapun kita mengubahnya nggak akan berubah, Pak. Ya, kalau berubah itu bukan ketetapan namanya itu. Sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, biar berkumpul jin dan manusia dari awal dijadikan sampai di kiamat untuk merubahnya nggak akan berubah. Maka dalam hadis disebutkan, kalaupun berkumpul jin dan manusia di awal mula dijadikan sampai di kiamat
untuk membinasakanmu tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Ya. Begitu juga kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal dijadikan hingga hari kiamat, ya, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buatmu tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Jadi yang berlaku itu ketetapan Allah, Pak. Nah, jadi memahami ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Nah, jadi nggak bisa kita yang merubah apa? Allah yang merubah. Nah, tapi sesuatu yang ditetapkan Allah tidak akan berubah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah pertama. Kita pahami pertama, ternyata tubuh kasar kita inilah menurut kita, ya, tubuh kasar ini yang kuasa, yang hidup, yang kehendak, yang melihat, yang mendengar, yang berkalam. Tapi setelah kita pahami, kita ngaji, kita belajar kepada mereka yang ahlinya, ternyata ya, hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Nah, kalau nggak ada ruhnya kan nggak bisa hidup. Nah, tubuh halus itulah sebenarnya yang hidup. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Kuasa tubuh yang kasar karena kuasa tubuh yang halus. Berkehendak tubuh yang kasar karena berkehendak tubuh yang halus. Melihat tubuh yang kasar karena melihat tubuh yang halus. Mendengar tubuh yang kasar karena mendengar tubuh yang halus. Berkata-kata tubuh yang kasar karena berkata-kata tubuh yang halus. Nah, ini namanya mi'raj jasmani. Nah, naiklah kita. Oh, pahamlah kita. Oh, ini kalau begitu ini nggak punya kemampuan apa-apa nih secara hakiki. Kita ambil contoh, misal ini lembaga Adam, ya. Kepala sudah ada, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki sudah ada. Tapi belum ada ruhnya, tubuh halusnya belum ada. Tapi lembaganya sudah ada, sudah lengkap kan. Nah, ketika dia sudah terbujur begitu, walaupun lengkap alatnya, ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, ketika itu kalau ditanya, kamu siapa? Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab karena memang dia enggak ada tubuh halusnya. Walau pada mata tidak melihat, walau pada telinga tidak mendengar, ada mulut tidak bisa ngomong. Nah, ini masih ada lembaga. Ini membuktikan bahwa tubuh yang kasar itu sebenarnya tidak punya kemampuan mutlak. Fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Begitu ruh masuk, hidup dia. Nah, mulai dia melihat, mulai dia mendengar, gitu ya, mulai bisa ngomong. Nah, ketika sudah hidup, ketika ditanya, kamu ini siapa? Dia jawab, saya ini Adam, kata dia. Ya, dia ngomong, saya ini Adam. Coba perhatikan, nggak usah dijawab. Kira-kira yang ngomong itu siapa? Itu ya. Bukan tubuh kasarnya, bukan. Tubuh halus yang ngomong itu, ya. Maka hakikatnya tubuh kasar itu mati. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Tubuh yang kasar ini. Yang hidup ruh, tubuh yang halus. Nah, ketika tubuh yang halus sudah pakai tubuh yang kasar, maka artinya kita sudah hidup di dunia. Itu. Nah, ketika di dunia ini tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini menempuh ujian, Pak. Ya. Jadi bukan berleha-leha di dunia, ujian. Nah, ujian itu dari segala lini. Allah kasih sehat, sehat itu ujian. Allah kasih sakit, sakit itu ujian. Allah kasih kita kaya harta itu ujian.
Allah kasih kita miskin harta itu ujian. Ya, itu semuanya ujian semua. Bergerak ujian, diam pun ujian. Penuh dengan ujian semua. Ya dah. Jadi ujian itu apa? Kita bertanding. Ya, kawan bermainnya iblis, itu kawan bermain. Nah, jadi seperti kesebelasan bola kaki dah. Ini contohnya. Umpama kesebelasan bola kaki Lampung bertanding dengan kesebelasan bola kaki dari Jakarta. Mainlah di lapangan. Lalu kesebelasan Lampung memasukkan bola ke gawang orang Jakarta itu 1 kali. Sedangkan kesebelasan Jakarta enggak ada satupun yang memasukkan bola ke gawang. Berakhir yang menang siapa? Lampung yang menang. Cuman baru sekali kan masukkan bola ke gawang, dikatakan menang. Kenapa menang? Karena ada lawan. Coba kalau enggak ada lawan bermain. Bangun pagi-pagi, lari-lari ke lapangan 100 kali masukkan bola, enggak menang enggak? Bangun pagi-pagi tuh, bawa bola tuh, masukkan, tak tendang 100 kali, menang enggak? Enggak, kenapa? Enggak ada lawan. Ya, maka iblis itulah kita lawan bermain. Maka ketika kita menang, berterima kasih sama iblis. Makasih iblis, kau sudah ya menjadi kawan bermain saya. Alhamdulillah saya menang. Cuman masalahnya kita ini kalah terus. Ini masalahnya tuh. Gimana nggak kalah nih iblisnya sekilit? Iya, dia ngajak bermain. Dia ngelihat kita nggak lihat dia. Itu sekilit. Kalau sama-sama ngelihat kan enak gitu. Ini enggak. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia, diajak main kata. Makanya kalah terus kita. Makanya kata Allah, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan kata ya. Nah, bagaimana cara berlindung kepada Allah? Apa kita banyak-banyak auzubillah itu? Mungkin ya setan juga ngerti juga auzubillah itu. Ya, itu kalimat itu ya. Istilah kalau ada orang kesurupan, kalau zaman dulu Pak, orang kesurupan baca ayat kursi itu langsung kabur. Sekarang dibacakan ayat kursi, dia ikuti baca kursi itu. Rupanya hafal pula dia. Makanya kata kawan, kalau dulu dibacakan ayat kursi kabur dia. Kalau sekarang nggak dilempar sama kursi baru kabur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu tahap kedua. Jadi pahamlah kita, ternyata tubuh yang kasar ini hakikatnya mati. Mayat, ini mayat. Ini yang namanya mayat berjalan, inilah dia. Ya dah. Iya, mayat berjalan. Ini tubuh yang kasar ini banyak istilahnya Pak. Bisa disebut mayat berjalan, gitu ya. Tubuh yang kasar ini. Bisa disebut kuburan, ini kuburan nih. Ya. Makanya bisa disebut penjara. Maka ada hadis itu, ya. Ad-dunya sijinul mu'minin. Dunia penjara bagi si al-mu'min. Cuman kadang-kadang ada kawan, oh ini hadisnya palsu ini. Kenapa? Ya kalau dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, nanti orang mukmin ini enggak bisa membangun, enggak bisa maju. Nah, ini salah persepsi. Nah, jadi Bapak Ibu, ad-dunya sijinul mu'minin, apa maksudnya itu? Al-mu'min itu ruh. Ya. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah begitu. Nah, kalau disebutkan ad-dunya sijinul mu'minin, mana dunia? Ini dunia, tubuh. Di tubuh ini penjara bagi ruh kita. Kita enggak bebas, Pak. Ya, karena masih di penjara dengan tubuh kita ini. Begitu kita sudah enggak ada dipakai tubuh lagi, bebas. Maka kata orang, manusia ini sebenarnya tertidur semua. Setelah dia mati baru bangun, gitu. Ada ya. Cuman kita ini takut kalau mau mati itu. Nah, cuman saya ya mungkin ya nggak tahu juga ya.
Dulu waktu mau lahir itu nangis-nangis baru sampai di bumi. Ya. Nangis-nangis. Begitu dilihat karena ruhnya bayi itu kan masih terang, ya, kelihatan, lupa jalan di sana, lupa kenyamanan, keindahan di alam sana. Begitu turun di bumi kelihatan banyak ya huru-hara, banyak maksiat di bumi. Sementara jalan pulang ke sana sudah lupa, sudah nggak bisa, kita sudah turun ke bumi, makanya nangis bayi itu. Ya, takut hidup di bumi. Begitu sudah besar dikasih Allah mainan, enak juga rupanya di bumi. Enak dikasih mainan, dikasihlah jabatan, dikasihlah duit, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih istri, dikasih anak atau suami. Itu mainan semua itu. Ya, cuman banyak terlena dengan mainan. Sehingga enaknya kita dengan mainan itu takut kita mau mati gitu. Jangan-jangan begitu mati, oh ini enak ya di akhirat, kenapa nggak dari dulu gitu. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi hakikatnya tubuh kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Maka disebut dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Siapa? Ya ini yang nggak ada daya upaya itu. Tubuh kasar kita ini. Ya, ini sangkar, casing, baju. Ini tubuh yang kasar ini. Ya, jadi jangan terlena kita. Tapi zaman sekarang banyak yang tertipu, Pak. Casingnya bagus, ya, harganya mahal, walaupun isinya nggak bagus. Gitu. Ya. Kenapa? Karena orang melihat casingnya, tampanlah dia, cantiklah dia, itu kan casingnya. Ya, yang nunggu casing itu, yang nunggu sangkar itu gimana? Bagus apa enggak? Ada. Kadang-kadang kita hanya tertipu melihat casing. Nah, bagaimana caranya supaya casingnya bagus, pengisi atau penghuni sangkarnya juga bagus gitu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, ya inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Maksudnya apa? Ya, yang bernilai tinggi itu kalau ruhnya bernilai. Ya. Jadi takwa itu artinya ruhnya itu punya nilai yang tinggi. Ruhnya itu sudah kembali ke Allah. Nah, sekarang kita kembali. Ya, paham kita yang pertama, ternyata tubuh yang kasar ini hakikatnya tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak hidup, tidak tahu, tidak kuasa, tidak kehendak, tidak berkalam. Siapa yang berkehendak berkalam? Tubuh yang halus. Nah, tubuh yang haluslah yang hidup, tubuh haluslah yang tahu, tubuh halus yang kuasa, yang kehendak, yang melihat, yang benar dan yang berkalam. Ya. Nah, kita fokus ke tubuh halus dulu. Ya, tubuh halus ini ruh namanya. Jadi ruh kita itu, ya kalau dia menghidupkan disebut nyawa. Nah, dia tugasnya menghidupkan. Tapi kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Kalau dia berpaham, hati namanya. Ketika dia membedakan antara benar dan salah, hak dan batil, akal namanya. Ya ruh itulah sebenarnya. Maka tiba di telinga disebut sama, tiba di mata disebut basar. Itu ruh itulah sebenarnya. Tapi beda posisi, beda nama. Ya. Berarti Pak Ketua ini kalau duduk di Porja Limas, beliau ketua. Tapi walaupun beliau ketua, ketika duduk ngaji jamaah beliau, jamaah pengajian. Tapi satu ketika mungkin beliau pidato di podium atau dia ngasihkan materi kajian, Ustadz kata orang, udah beda lagi. Nah, kalau dia nongkrong di tokohnya, pedagang kata orang, ya inilah orangnya satu inilah. Ya. Nah, ketika dia di posisi Porja Limas ketua, ketika dia bicara di podium ustadz kata orang, ketika dia ada di tokohnya pedagang kata orang, mungkin di Solusa dia megang cangkul, nyangkullah dia di belakang rumah nanam singkong, Pak Tani kata orang. Ya dia itulah.
Nah, ruh kita juga begitu. Tiba di hayat dia disebut dengan nyawa, ketika dia memahami hati, ketika dia membedakan akal, tiba di mata basar, tiba di telinga sama, ya itulah dia. Jadi ruh kita itulah sebenarnya yang punya kemampuan. Ya, dialah yang hidup, dialah yang tahu, dialah yang kuasa, dia yang kehendak, dia yang melihat, dia mendengar. Makanya ketika kita berbuat baik, kita dalam artian tubuh yang kasar berbuat baik, ruh kita kan ikut. Ya, ikut berbuat baik juga. Kenapa? Karena tubuh nggak bisa bergerak kalau nggak ada ruh. Ketika tubuh yang kasar ini berbuat jahat, maling misalnya, ruh kita ngikut juga. Nggak mungkin lah ketika dia maling, ruhnya tinggal di rumah. Ya dah. Nah, jadi itu kita kembali. Jadi fokus kita kepada tubuh yang halus. Ya dah. Nah, sekarang tubuh yang halus itu ada di mana? Nah, di sini masalahnya tubuh yang halus itu tidak bersisi, tidak berhingga. Nah, apa maksudnya tidak bersisi, tidak berhingga? Dia tidak dapat ditempatkan pada satu tempat. Oh, dia di atas, dia di bawah, dia di kiri, dia di kanan, dia di muka, di belakang, di luar, di dalam, nggak bisa. Kenapa? Karena dia meliputi. Contoh, ya. Diiris tangan kita, sakit. Nah, coba cari sakit itu ada di mana. Ya. Lumpuh, ada orang lumpuh mati sebelah. Ya, yang sebelah kaki yang sudah nggak ada ruhnya di situ, pencet-pencet nggak ada rasa. Tapi yang masih bisa bergerak, dipencet, oh sakit katanya. Ya, jadi yang merasakan sakit itu yang mana? Tubuh apa ruh? Nah, ruh kita itu. Ya, tubuh kita ini tidak mengalami sakit merasa kalau nggak ada ruh. Jadi yang menanggung susah senangnya dalam hidup ini ruh kita itulah. Ya, cuman kita ini kadang-kadang ngurusin tubuh kasar dengan tubuh yang halus kayak ngurusi anak kandung sama anak tiri. Iya. Kalau ngurusi anak kandung ya dirawat bagus-bagus, tapi anak tiri kadang-kadang dipukul-pukul, dikurung-kurung. Nah, begitu tubuh kita sakit, wah, pusing kita gimana cara cari obat. Walaupun mahal nggak apa-apa, habislah duit, yang penting sehat. Itu ngurusin tubuh yang kasar ini. Ini seolah-olah ngurus anak kandung. Demam, sakit, apalagi kalau sakitnya sudah kronis begitu, ya. Misalnya kena tumor, kena kanker, macam-macam lah penyakit yang keren-keren itu. Masya Allah, biarlah hartanya habis, yang penting sehat. Kenapa? Cepat kerasa. Tapi ruhnya yang sakit nggak diurus. Ruhnya dari dulu sudah sakit. Apa sakitnya? Dendam. Itu penyakit batin. Iri, dengki, hasud. Nah, ini namanya penyakit batin semua. Tapi nggak ada upaya untuk ngobatinya. Enak, enjoy aja. Ya, sampai tua masih enak juga ngerasa. Kenapa nggak kerasa sakit? Padahal bahaya penyakit batin itu lebih besar daripada bahaya penyakit zahir, Pak. Katakanlah penyakit yang paling keren itu kanker ganas. Paling-paling mati. Yang mati ya dia sendiri gitu. Yang sakit itulah yang mati. Cuman kalau penyakit batin, satu yang sakit sekampung bisa ribut, Pak. Gara-gara satu. Satu yang iri dengki, satu jamaah bisa ribut. Bisa pecah. Gara-gara satu. Ya. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan yang dibunuh itu saja yang mati. Kalau fitnah sekampung bisa ribut, Pak. Yang tadinya akrab begitu tersinggung sedikit, enggak teguran lagi. Sampai berbulan-bulan enggak mau teguran. Kenapa? Ada penyakit. Ini yang harus kita hilangkan, penyakit itu. Gimana cara menghilangkannya? Tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Kita lanjut. Nah, tadi baru namanya mi'raj jasmani.
Jasmani kita naik kepada ruh. Nah sekarang kita mi'raj ruhani atau mi'raj ruhul kudus. Ruh kita itu ternyata dia enggak hidup juga, Pak. Dia hidupnya ruh itu karena hayat Allah, kata. Dia enggak punya hidup sendiri karena dia ciptaan. Dia juga makhluk. Ini yang disebut dengan muhdas qadim. Muhdas qadim itu ruh kita itulah. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Allah dia tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Itu Allah, maka disebutlah Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Tapi kalau ruh kita, dia ada permulaan tapi tiada akhir. Nah, ini ruh kita, permulaannya ada. Ya sebelum diberi Allah, kita kan enggak ada. Tapi setelah diberi itu baru ada. Nah, tapi dia enggak ada akhir. Si ruh kita ini makanya disebut muhdas qadim karena dia makhluk ciptaan Allah tapi dikekalkan oleh Allah. Maka ruh kita itu enggak pernah mengalami kematian, Pak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu yang enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah, artinya jalan Allah ketetapan Allah. Ada yang mati kena sakit, ada yang mati kena tabrakan, ada yang mati kena kebakaran, macam-macam. Itulah ketetapan Allah. Apapun penyebabnya, sebenarnya mereka tidak mati. Mereka tetap hidup, cuman kamu yang enggak tahu, kata Allah. Kenapa? Ya tubuhnya sudah enggak ada. Nah, jadi ruh kita itu dia ada permulaan tapi tiada akhir, tiada kesudahan. Jadi kalau dikatakan mati, tubuh Pak yang mati. Karena tubuh ini enggak dipakai oleh ruh lagi. Maka dia enggak hidup, maka disebut mati. Jadi kalau disebut mati ya tubuh itu yang mati. Kalau diri kita yang sebenarnya, ruh kita itu dia tidak pernah mengalami kematian. Muhdas qadim namanya. Ya ternyata ruh kita ini juga tidak hidup dengan mutlak. Dia hidup dengan hayat Allah. Dia mendengar dengan sama Allah. Dia melihat dengan basar Allah. Kalau begitu yang hidup siapa? Allah lah yang hidup. Yang tahu siapa? Allah lah yang tahu. Allah yang kuasa. Allah yang kehendak. Allah yang melihat. Allah yang mendengar. Allah yang berkalam. Dah. Hilang tubuh, kita melihat hidup dan kuasa, kembali ke ruh. Ruh tidak pernah hidup, tidak pernah kuasa mutlak. Yang kuasa, yang hidup itu adalah Allah. Nah, coba kita pandang, ya. Pandang tubuh yang zahir, kelihatan tubuh batin. Nah, begitu kita sudah melihat tubuh yang batin, tubuh yang zahir tak terlihat lagi. Nah, begitu kita sudah melihat tubuh yang batin, yang halus tadi, arahkan pandang kepada tubuh yang halus. Begitu terlihat tubuh yang terpandang tubuh yang halus, terlihatlah adanya Allah. Nah, jadi makanya kayak kita ngaca, saya bilang. Ya, ini cermin kita ngaca. Awal mulanya yang kita pandang cermin. Lalu kemudian kita ngelihat bayangan wajah kita di dalam cermin. Yang di dalam cermin bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Ya, begitu kita asik masuk memandang bayangan wajah kita di dalam cermin, sampai-sampai cermin sudah tak terlihat lagi. Kita tidak melihat cermin enggak? Yang kita lihat bayangan wajah kita di dalam cermin. Nah, setelah kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, rasakan sebenarnya itulah aslinya diri kita. Ya. Walaupun yang kita lihat bayangan, tapi serasa-rasa melihat asli wajah kita. Maka ibu kalau bersolek gak pernah keliru, karena ngelihat cermin. Sama. Ada. Walaupun yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan. Hanya bayangan. Nah, kalau wajah kita kan dipencet-pencet gak ada kesakitan, gak ada. Nah, kalau di sini pencet, nah baru kesakitan. Nah gitu gambarannya. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya apa kesimpulan? Yang hidup hanya Allah. Yang tahu itu Allah. Yang kuasa Allah. Yang kehendak Allah. Yang melihat Allah. Yang mendengar Allah. Yang berkalam Allah. Ini sudah enggak ada. Tubuh yang halus tak ada. Yang ada hanya Allah. Maka disebut tadi la haula wala quwata illa billah.
Nah, nanti kita haluskan lagi. Saya kira cukup karena waktu yang sangat terbatas. Baru sampai itu namanya mi'raj. Jadi yang mi'raj itu naik, Pak. Ya, nah sekarang kan masih bulan mi'raj ini. Mi'raj naik. Salat itu mi'raj. Mi'raj itu naik. Kalau sudah naik, apa yang terjadi ketika Nabi Isra Mi'raj? Ketemu Allah sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, kan itu. Nah sekarang tanya ke diri kita sendiri, salat itu mi'raj, kita ketemu Allah apa belum? Itu masalah. Jadi hanya jangan tunggang-tunggiknya aja. Harus ketemu Allah pada saat salat. Kalau enggak ketemu enggak sah salatnya. Enggak mi'raj itu namanya. Di bawah itulah. Maka saya katakan yang namanya mi'raj itu naik. Naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas tentu tidak lagi di bawah. Ya, udah tinggal yang di bawah itu karena udah di atas. Ya, kalau masih di bawah juga belum naik namanya itu. Nah, pertanyaannya yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Yang di bawah itu muhdas, yang di atas qadim. Kalau naik berarti naik ke qadim. Begitu sudah naik ke qadim, muhdas tinggal. Kalau muhdas tinggal, enggak lagi kita yang merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, masih nongkrong di bawah itulah. Belum naik, belum. Rajinlah sholatnya, hafallah bacaannya. Tapi kalau masih merasa kita yang sholat, masih nongkrong di bawah itulah, enggak naik, enggak. Sedangkan tujuan sholat itu mi'raj, naik. Kalau sudah naik, ketemu, kan begitu. Makanya dalam sholat mesti ketemu Allah. Kalau enggak ketemu, tanda enggak naik. Nah, coba tanya ke diri kita masing-masing, udah ketemu Allah belum? Gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya untuk pagi ini karena kita dibatasi oleh waktu. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.